Halo guys, kembali lagi di Rauf TV Review. Pada kesempatan kali ini, aku akan membahas film Lampor Keranda Terbang, yang merupakan film horor Indonesia pada tahun 2019, yang disutradarai oleh Guntur Suharjanto. Film ini ditayangkan pada tanggal 31 Oktober 2019, bersamaan dengan Love for Sale 2. Iklan film pengantar diluncurkan pada tanggal 31 Mei 2019, dan trailer film ini diluncurkan pada tanggal 17 Juli 2019. Neta, yang diperankan oleh Adinia Wirasti, dan Edwin yang diperankan oleh Dion Wiyoko, adalah sepasang suami istri sederhana yang tinggal di Medan bersama kedua anak mereka, yang bernama Adam yang diperankan oleh Bima Sena, dan Sekar yang diperankan oleh Angelia Livy. Neta tengah berduka karena ibunya baru meninggal. Berniat menemui ayah Neta, mereka berempat pergi ke kampung halaman Neta di Temanggung. Malangnya, ketika Neta sekeluarga tiba, ayahnya dikabarkan telah meninggal. Ketika tiba di rumah ayahnya, Neta malah dituduh warga kampung bahwa dirinya lah penyebab kedatangan Lampor di kampungnya. Lampor digambarkan sebagai sosok iblis pembawa keranda terbang yang akan menculik siapapun yang bertatap mata dengannya. Terhadap Lampor, Edwin bagaikan orang kota pada umumnya, menganggap Lampor sebagai tahayul. Sedangkan Neta pada saat kecil pernah menyaksikan adiknya sendiri diculik oleh Lampor. Ia dan ibunya sepakat bahwa Lampor datang karena ayahnya kawin lagi dan memakai ilmu hitam. Pengalaman Neta tersebut belum diketahui Edwin yang skeptis. Walaupun rasional, Edwin memilih untuk menghormati adat setempat, mematuhi jam malam di kampung, hingga ia mempercayai adanya Lampor setelah melihat kedatangannya sendiri. Seperti Edwin, kita dibuat untuk penasaran tentang sebab kemunculan Lampor di kampung. Ia yakin Neta yang berusia 8 tahun bukan pendosa yang mengundang Lampor. Seperti pada Kelam, film ini senantiasa membiarkan penonton berteori mengenai dosa besar apa yang terjadi di dalam keluarga Neta. Kebenaran pada film ini diungkap berangsur-angsur melalui pengenalan anggota keluarga Neta. Ketika suatu hal sudah terbukti benar atau salah, film membuat kita kembali menduga tentang dosa apa yang telah diperbuat. Kebenaran akhir pada film ini disampaikan melalui plot twist yang dimulai dengan adegan yang relatif mudah ditebak, tetapi kebenarannya tetap mengejutkan. Mengejutkan karena menuju akhir film ini, kita mendapati beberapa tokoh yang semula dikira akan berbuat jahat ternyata justru berbuat baik. Sementara itu ada tokoh yang semula akan baik-baik saja ternyata berubah kejam tanpa belas kasih. Film ini sesungguhnya lebih cocok dikatakan sebagai drama keluarga yang dibalut cerita horor lokal. Unsur drama keluarga pada film ini diperkuat penampilan Adinia Wirasti dan Dion Wiyoko yang mendapat peran sebagai orang tua. Dalam kondisi kritis, kita akan melihat bagaimana Neta merupakan ibu yang penyayang namun tegas, juga tak ingin melihat anaknya manja. Ia juga rela diculik Lampor, asalkan anak-anaknya selamat. Namun yang mencuri perhatian tentu saja pada karakter Edwin sebagai ayah yang protektif. Kita melihat bagaimana perjuangan seorang ibu untuk menyelamatkan anaknya. Pada film ini, sosok ayahlah yang lebih dominan untuk berjuang demi anak-anaknya. Kita akan melihat bagaimana Edwin berjuang mencari anaknya dalam medan yang sulit, hingga ke tempat yang dipercaya sebagai sarang Lampor sekalipun. Secara keseluruhan, film ini terbilang layak menutup bulan Oktober yang kebetulan bertepatan pula dengan malam Halloween. Beberapa kekurangan yang ada bisa dimaafkan. Dari sisi horor, sang sutradara mampu membangun suasana yang mencekam nyaris sepanjang film. Unsur drama keluarga yang terselip juga sukses menyampaikan pesannya. Yang sedikit disayangkan, mungkin hanyalah pada bagian penutup, saat Yoyo didatangi oleh Lampor, terasa maksa banget dan melenceng dari cerita utama. Ada kredit scan ditampilkan wawancara dengan orang-orang yang dirinya atau keluarganya pernah diculik oleh Lampor. Bukan masalah benar atau enggaknya, tapi seru aja nyimaknya. Bikin kita bisa menjiwai film yang barusan ditonton. Buat kalian yang udah nonton, bisa langsung komen aja keseruannya gimana. Menurut aku juga, dari aku pribadi, aku ngasih rating 8 dari 10.